Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Lu udah denger kabar terbaru dari Asia Timur. Dinamika diplomasi di sana lagi memanas luar biasa. Ada pernyataan-pernyataan yang sangat tajam antara perwakilan negara Tiongkok dan Jepang. Ini bukan sekadar perdebatan biasa. Ini adalah ketegangan diplomatik antar dua kekuatan ekonomi raksasa. Lu bayangin, saking panasnya situasi di sana, bahasa diplomatik yang harusnya santun berubah jadi retorika yang sangat keras. Dan ini bukan cuma diskusi di media sosial, di lapangan. Situasinya perlu kita cermati. Aktivitas militer di perbatasan kedua negara dilaporkan meningkat. Patroli udara dan laut makin intens. Ini bukan lagi sekadar latihan biasa. Ini adalah sinyal ketegangan yang serius. Lu mungkin mikir, biarin aja mereka bersih tegang di sana. Jauh ini, gua di Indonesia aman. Pikiran itu kurang tepat. Dengerin gua, kalau dua raksasa ekonomi ini, Cina dan Jepang, beneran mengalami gesekan serius. Dampaknya ke Indonesia itu bukan cuma percikan air, dampaknya adalah gelombang ekonomi yang nyata. Di video ini gua bakal bedah kenapa ketegangan ini terjadi, apa akar masalah yang sebenarnya, dan yang paling penting, pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa dampaknya ke ekonomi dan keseharian kita di Indonesia? Tapi sebelum kita bedah peta situasi ini, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena wawasan pertahanan ekonomi kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar lu gak bingung pas perubahan itu datang. Biar kita siap bareng. Udah, oke, kita gas. Oke bro, tarik napas, tahan napas lu sebentar, kita akan masuk ke inti masalah. Tadi di awal gua udah sebut soal retorika keras, mungkin lu mikir, itu paling judul berita yang berlebihan, itu paling cuma tekanan psikologis biasa. Dengerin gua baik-baik, gua nggak akan buang-buang kuota lu buat bahas isu yang nggak berdasar. Apa yang terjadi antara dua raksasa Asia ini? Fakta, Tiongkok dan Jepang, itu bukan isu biasa, itu adalah tanda perubahan besar dalam diplomasi. Kita masuk ke poin pertama, sumber ketegangan. Dan pemicunya berkaitan dengan satu wilayah, satu garis batas yang sangat sensitif. Fakta, isu Selat Taiwan, BIB 1, garis sensitif yang disentuh. Sebelum kita bahas potensinya, lu harus paham dulu konteksnya. Kenapa wilayah itu bikin satu dunia waspada. Bagi pihak pertama, Tiongkok, wilayah itu adalah bagian tak terpisahkan. Itu soal kedaulatan, itu prinsip dasar bangsa mereka. Prinsip satu Tiongkok, gak ada tawar-menawar. Siapapun yang mencoba mengubah status quo itu dianggap menantang kedaulatan mereka. Tapi bagi pihak kedua, Jepang, wilayah itu adalah tetangga strategis. Lokasinya sangat dekat sama wilayah mereka. Kalau wilayah itu mengalami perubahan status secara paksa, pihak kedua merasa keamanan dan jalur dagangnya terganggu. Nah, ketegangan ini meningkat gara-gara pernyataan tegas dari pemimpin pihak kedua yang menganggap keamanan wilayah tersebut berkaitan langsung dengan keamanan mereka sendiri. Dan mereka menyatakan kesiapan untuk bertindak jika situasi memburuk. Lu bayangin bro, itu sama aja kayak tetangga lu bilang, kalau ada masalah di rumah sebelah, gua bakal ikut campur karena itu bahayain gua juga. Reaksi pihak pertama sangat keras. Mereka ngerasa kedaulatan mereka dicampuri, mereka ngerasa pihak kedua melupakan sejarah. Dari sinilah muncul retorika diplomatik yang sangat tajam, bukan bahasa keprihatinan biasa, tapi peringatan keras. Yang intinya, jangan main api jika tidak ingin terbakar. Ini bukan sekadar gertakan, ini adalah sinyal bahwa saluran komunikasi sedang buntu. Saat diplomat sudah bicara dengan nada tinggi, artinya persiapan di lapangan sudah semakin serius. BAB2, analogi dua pengusaha besar. Bro, gua masih bingung, kenapa negara B segitu pedulinya sama urusan orang? Oke, biar lu paham tanpa pusing mikirin peta. Gua pakai analogi kawasan bisnis. Bayangin ada satu kawasan bisnis, ada pengusaha A raksasa besar, asetnya banyak, lagi ekspansi, ada pengusaha B, pemain lama, dulu dia sangat dominan, sekarang masih kuat secara teknologi. Nah, di antara mereka ada satu toko kecil yang strategis, toko T. Pengusaha A bilang, itu toko T sebenarnya cabang gua, dia harus balik ke manajemen gua. Pengusaha B bilang, waduh, kalau toko T diambil paksa sama pengusaha A, nanti akses jalan ke gudang gua ketutup, bisnis gua terancam. Terus pengusaha B bilang, "Hei A, jangan macam-macam sama toko T. Kalau lu ambil paksa, gua bakal bertindak." Si pengusaha A yang ngerasa itu urusan internal dia,
Langsung tersinggung berat, dia bilang, "Hei B, lu orang luar, jangan ikut campur urusan manajemen gua, atau lu bakal nanggung akibat fatalnya. Sekarang suasananya gimana di kawasan itu?" Tegang, pedagang lain, kita Indonesia tetangga lain, cuma bisa lihat dari jauh. Khawatir, takut kalau dua raksasa ini beneran berselisih fisik, satu kawasan bisnis bisa rugi besar. Paham kan posisinya? Ini bukan soal siapa benar siapa salah, ini soal kepentingan, kedaulatan, dan keamanan masing-masing pihak. Dan kalau dua kepentingan raksasa tabrakan, sulit mencari titik temu. BAB3, eskalasi di lapangan. Ah, paling cuma omong doang bro, biasalah politik, jangan remehkan. Lu pikir ini cuma perdebatan di media sosial. Coba lu lihat data aktivitas militer di lapangan. Apa yang terjadi di perbatasan laut mereka? Fakta, Laut Cina Timur, 1. Aktivitas udara meningkat hampir tiap hari. Radar pertahanan pihak kedua mendeteksi aktivitas. Ada objek asing masuk. Apa itu? Drone pemantau canggih punya pihak pertama. Atau pesawat patroli yang melintas dekat batas wilayah. Apa reaksi pihak kedua? Mereka melakukan scramble, pengerahan pesawat tempur darurat. Lu tahu scramble itu apa? Pilot tempur mereka yang lagi siaga langsung lari ke jet tempur F-15 atau F-35 mereka. Terbang dalam hitungan menit dengan persiapan penuh. Tujuannya apa? Buat identifikasi dan pengawalan. Mereka terbang berdekatan di udara, saling memantau. Lu bayangin ketegangannya, satu kesalahan komunikasi, satu manuver yang salah, insiden besar bisa terjadi. Dan ini terjadi ratusan kali dalam setahun terakhir. Ini bukan latihan biasa, ini kesiagaan tingkat tinggi. 2. Kapal di laut saling membayangi, di laut juga sama. Armada laut pihak pertama sering latihan di wilayah sengketa. Kapal penjaga pantai pihak kedua terus membayangi. Mereka bermanuver di perairan yang sama dengan aset bernilai triliunan. Pengamat bilang, ini adalah tingkat aktivitas militer yang sangat tinggi. Jadi kalau retorika diplomatik sudah keras. Itu karena di lapangan, aset militer mereka emang udah saling berhadapan. Tinggal nunggu satu, pemicu aja. BAP 4. Analisis mendalam, faktor sejarah dan ekonomi. Kenapa sekarang? Kenapa 2026? Kenapa mereka nggak bisa kompetisi dagang biasa aja? Karena ada faktor psikologi sejarah yang mendalam. Ini yang jarang dibahas. Hubungan negara A dan negara B punya sejarah masa lalu yang kompleks. Fakta, sejarah Perang Dunia Kedua. Ada memori sejarah yang belum tuntas. Bagi pihak pertama, kebangkitan mereka sekarang adalah momen pembuktian. Momen untuk berdiri tegak dan bilang, kami tidak bisa diremehkan lagi. Bagi pihak kedua, kebangkitan tetangganya menimbulkan kekhawatiran strategis. Mereka takut dominasi kawasan berubah total. Kekhawatiran dan kebanggaan ini adalah kombinasi yang sensitif. Ditambah lagi, kondisi ekonomi global lagi melambat. Biasanya dalam teori politik, kalau pemimpin negara menghadapi tekanan ekonomi dalam negeri, fokus perhatian rakyat sering dialihkan ke isu eksternal, menciptakan narasi ketahanan nasional yang kuat. Jadi, narasi ketegangan ini mungkin juga dikelola. Biar soliditas dalam negeri terjaga, ini strategi klasik. Dan ini berisiko. Karena kadang ketegangan yang dikelola bisa lepas kendali jadi konflik nyata. BAB 5. Cerita emosional. Kisah Mas Budi si pejuang devisa. Bro, berat sih, tapi itu kan urusan negara sana. Gua di Indonesia aman lah, yakin lu aman. Gua mau ceritain satu ilustrasi berdasarkan kondisi lapangan. Tentang saudara kita sendiri, sebut aja namanya Mas Budi. Mas Budi ini pekerja migran Indonesia. Dia kerja di salah satu pabrik di pinggiran kota di negara B, Jepang, tepatnya di wilayah yang deket sama fasilitas pertahanan. Mas Budi kerja di sana buat apa? Buat ngirim duit ke ibunya di kampung. Buat masa depan, mimpi sederhana anak bangsa. Dulu Mas Budi kerjanya tenang, tapi belakangan ini Mas Budi sering nelpon ibunya dengan nada khawatir. Bu, di sini suasananya beda. Kenapa, Le? Tiap malam, Bu, suara pesawat latihan nggak berhenti. Intens banget. Terus di berita isinya soal ketegangan wilayah terus. Lu bayangin perasaan Mas Budi. Dia warga pendatang. Kalau konflik beneran terjadi, risiko nggak milih-milih. Mas Budi pernah cerita ke temennya, gua khawatir, bro, kalau situasi memburuk, akses transportasi bisa terbatas. Gua nggak bisa pulang. Gua kejebak di situasi yang nggak gua pahami. Dia lihat rekan kerjanya yang lokal, mukanya pada serius. Mulai ada persiapan logistik darurat. Mas Budi cuma bisa berdoa. Setiap kali dia dengar suara gemuruh pesawat, dia berharap itu cuma latihan biasa. Ini bukan film, bro. Ini realita geopolitik. Ada puluhan ribu warga negara Indonesia di Taiwan, ada puluhan ribu di Jepang, ada puluhan ribu di Hong Kong dan Tiongkok. Kalau ketegangan itu pecah,
Saudara-saudara kita itu yang ada di garis depan ketidakpastian. Posisi mereka rentan, dan kiriman uang ke keluarga mereka di Indonesia bisa terhenti. BAB6, dampak efek kupu-kupu kepada kita. Jadi, lu masih mau bilang nggak peduli, lu masih mau bilang biarin aja. Ingat teori efek kupu-kupu. Peristiwa di Jepang bisa bikin gelombang di Indonesia. Apalagi ini melibatkan dua raksasa ekonomi, kalau garis merah itu dilanggar, kalau diplomasi gagal dan berubah jadi aksi fisik, maka jalur pelayaran utama di Asia Timur terganggu. Laut Cina Selatan, jalur dagang kita jadi zona terbatas. Kapal-kapal pengangkut barang ke Indonesia terhambat. Lu tahu apa isinya kapal itu? Bukan cuma barang elektronik isinya. Bahan baku obat 90% kita impor. Bahan baku tekstil, suku cadang mesin, energi. Kalau kapal itu berhenti, rantai pasok industri di sini terganggu. Tekanan efisiensi tenaga kerja meningkat, stok barang penting menipis. Harga barang merangkak naik. Itulah kenapa. Ketegangan di sana sebenarnya adalah risiko nyata buat ekonomi kita. Kita nggak bisa lari. Kita satu kawasan. Kita tetangga dekat. Kalau ada masalah besar di tetangga, dampaknya pasti kerasa ke rumah kita. Kesimpulan poin ini. Jadi bro, analisisnya jelas. Ketegangan di Asia Timur ini perlu kita waspadai. Ini sudah masuk tahap kritis. Poin pertama ini, sumber ketegangan dan retorika keras adalah bukti bahwa risiko itu nyata. Tinggal nunggu perkembangan situasi. Dan yang paling perlu dicermati, konflik modern bisa dimulai dari insiden kecil atau salah perhitungan. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka bersitegang, siapa yang bakal kena dampak duluan secara ekonomi? Apakah Jepang atau Tiongkok? Jawabannya ada di poin kedua. Ternyata salah satu pihak udah ngelancarkan strategi ekonomi senyap. Strategi yang bikin lawannya kehilangan pendapatan besar tanpa aksi fisik. Ini adalah persaingan ekonomi yang udah berdampak dan Indonesia harus belajar dari sini. Apa strateginya dan seberapa besar dampaknya? Oke bro, tarik napas lu panjang-panjang, fokus. Di bagian sebelumnya kita udah ngomongin dinamika militer. Kita ngomongin aktivitas di langit dan lautan. Itu semua terlihat jelas. Tapi sekarang, gua mau ajak lu pindah dimensi, gua mau ajak lu masuk ke ranah yang berbeda. Ranah ekonomi yang sunyi. Nggak ada suara keras, nggak ada peringatan darurat. Tapi dampaknya signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdampak langsung pada kesejahteraan banyak orang. Kita masuk ke poin kedua. Dinamika ekonomi, atau gua lebih suka nyebutnya dampak finansial strategis. Apa yang terjadi? Fakta, Jepang, kekuatan ekonomi dunia, mengalami koreksi pendapatan senilai ratusan triliun rupiah dalam waktu singkat, tanpa ada konflik fisik langsung. Gimana caranya? Apa strateginya? Dan kenapa hal ini bisa bikin tekanan berat buat ribuan pengusaha di sana? Mari kita bedah situasi ini lapis demi lapis. BIB 1. Analisis ketergantungan ekonomi. Sebelum kita bahas strateginya, lu harus paham dulu kondisi pasarnya. Lu harus paham kenapa pihak kedua Jepang ini begitu sensitif terhadap dinamika pasar tetangganya. Selama 1 dekade terakhir, ekonomi pihak kedua ini punya satu karakteristik. Karakteristiknya adalah ketergantungan pada pariwisata. Mereka mengandalkan devisa yang dibawa oleh wisatawan. Mereka mengandalkan industri pariwisata buat nopang ekonomi mereka. Buat ngidupin toko-toko kecil, buat ngisi hotel-hotel mereka. Dan pertanyaan kuncinya, siapa penyumbang terbesar sektor ini? Siapa pengunjung terbesarnya? Data berbicara. Faktanya, wisatawan Tiongkok, jutaan turis dari Tiongkok datang tiap tahun ke Jepang. Mereka datang dengan daya beli yang sangat tinggi. Ada istilah khusus buat fenomena ini. Bakugai, ledakan belanja, mereka beli produk elektronik, mereka beli kosmetik, mereka beli barang branded. Toko-toko di kawasan elit sampai pasar tradisional. Arus kas mereka sangat dipengaruhi oleh daya beli wisatawan ini. Nah, pihak pertama Tiongkok memahami posisi ini. Mereka punya pemetaan ekonomi yang lengkap, dan saat ketegangan politik memuncak, mereka menggunakan instrumen ekonomi sebagai alat diplomasi. Mereka nggak perlu melakukan aksi fisik, mereka cuma perlu melakukan satu kebijakan sederhana, mengeluarkan himbauan perjalanan. Bab 2. Instrumen ekonomi, travel warning. Instrumen itu namanya travel warning atau himbauan perjalanan. Kedengarannya
prosedural, himbauan. Tapi dalam konteks hubungan antar negara, himbauan itu adalah sinyal kuat. Pemerintahnya memberikan arahan bahwa situasi di negara tujuan sedang tidak kondusif demi keamanan warga negara. Disarankan untuk menunda perjalanan. Efeknya, apakah warganya tetap berangkat? Umumnya tidak. Efeknya adalah penurunan drastis jumlah kunjungan. Data menunjukkan angka yang signifikan. Hanya dalam waktu singkat setelah himbauan itu keluar. Ada sekitar 500.000 wisatawan, 500.000 orang yang tadinya berencana berkunjung, tiba-tiba membatalkan rencana mereka. Lu bayangin bro, 500.000 konsumen potensial, tiba-tiba hilang dari perputaran ekonomi, hilang dari pusat perbelanjaan, hilang dari hotel. Ini bukan sekadar penurunan omzet, ini adalah hilangnya sumber pendapatan utama bagi sektor tertentu. Ini adalah pesan ekonomi yang tegas, bahwa hubungan politik mempengaruhi hubungan dagang. Ini adalah strategi ekonomi yang efektif. BAB 3. Dampaknya, 234 triliun itu seberapa banyak? Bro, 234 triliun itu angka besar. Nggak kebayang sama gua. Oke, gua ngerti. Biar lu ngerasain skalanya, mari kita bedah angka itu. Kerugian estimasi mencapai angka fantastis itu. 234 triliun rupiah. Itu bisa buat bangun infrastruktur besar. Dan nilai ekonomi segitu. Tertunda. Keluar dari proyeksi ekonomi Jepang. Sektor mana yang paling terdampak? Mari kita lihat. 1. Maskapai penerbangan. Maskapai besar sudah siapin armada. Pesawat berbadan lebar tadinya diprediksi penuh. Sekarang, tingkat keterisian rendah, masalahnya apa? Biaya operasional tetap jalan. Bahan bakar tetap terpakai. Gaji kru tetap dibayar. Biaya parkir bandara tetap jalan. Pemasukan menurun tajam. 2. Hotel dan akomodasi. Ini yang paling terasa di level menengah. Ribuan hotel. Dari bintang 5 sampai penginapan tradisional. Sudah stok logistik, sudah siapkan staf. Tiba-tiba, pembatalan meningkat. Tingkat hunian turun drastis. Biaya pemeliharaan gedung tetap jalan. Pemilik hotel harus memutar otak, mengatur arus kas. 3. Retail dan pusat oleh-oleh. Toko-toko di pusat wisata yang biasanya ramai. Sekarang pengunjungnya sepi. Stok barang menumpuk. Omzet harian turun signifikan. Ini adalah efek domino ekonomi. 1. Kebijakan diplomatik. Berdampak pada ribuan pelaku usaha. Ini bukti betapa berisikonya ekonomi yang terlalu bergantung pada satu pasar. BAB 4. Cerita emosional, kisah Pak Kenji. Data itu statistik bro, tapi dampaknya dirasakan manusia. Gua mau ajak lu lihat ilustrasi nyata dari situasi di sana. Sebut aja namanya Pak Kenji. Pak Kenji ini pemilik toko kue tradisional di Kyoto. Usaha warisan keluarga. Sudah berdiri puluhan tahun sebelum ketegangan ini terjadi. Pak Kenji optimis, dia lihat tren pariwisata naik, dia mengambil keputusan bisnis, dia pinjam modal ke bank untuk renovasi toko dan stok bahan baku. Dia mikir, nanti pas musim liburan, modal balik dan ada keuntungan. Renovasi selesai. Stok penuh. Pak Kenji siap menyambut pelanggan. Tapi wisatawan yang diharapkan tidak datang. Jalanan sepi dari target pasarnya. Seminggu. Sebulan, tokonya sepi pembeli. Stok bahan baku mulai mendekati masa kadaluarsa. Sementara itu, kewajiban cicilan bank tetap berjalan. Pak Kenji menghadapi tekanan berat. Arus kas usahanya terganggu serius. Dia harus berpikir keras untuk mempertahankan warisan keluarganya. Lu bayangin rasanya. Pak Kenji sudah berusaha maksimal. Tapi dia terkena dampak dari situasi yang di luar kendalinya. Situasi antar negara. Dia adalah pelaku usaha kecil yang terkena dampak persaingan raksasa. Dan ada banyak Pak Kenji lain yang nasibnya serupa. Itulah realita dari tekanan ekonomi. BAB 5. Analisis strategi. Kekuatan pasar sebagai alat tawar. Kenapa Tiongkok melakukan ini? Apakah cuma emosional? Tidak, ini adalah strategi yang terukur. Seni menekan lawan tanpa konfrontasi fisik. Mereka tahu konfrontasi fisik biayanya tinggi dan berisiko. Tapi menggunakan instrumen ekonomi, biayanya lebih terukur. Cuma modal kebijakan. Tapi efeknya.
menciptakan tekanan domestik di negara lawan. Pelaku usaha seperti Pak Kenji, maskapai, hotel, mereka akan mendesak pemerintahnya untuk meninjau ulang kebijakan luar negerinya agar ekonomi kembali lancar. Jadi, pihak pertama menggunakan faktor ekonomi dalam negeri lawan untuk mempengaruhi kebijakan politiknya. Ini strategi cerdas. Ini membuktikan bahwa di era modern, ketergantungan ekonomi adalah celah keamanan. Baab 6. Cermin buat kita. Peringatan penting. Sekarang, bagian terpenting. Kenapa kita harus peduli sama cerita ini? Karena posisi kita Indonesia punya kemiripan. Coba lu ganti konteksnya. Ganti Jepang jadi Indonesia. Ganti wisatawan jadi komoditas ekspor. Batu bara, sawit, nikel. Ganti Tiongkok tetap jadi Tiongkok karena mereka mitra dagang utama kita. Kita secara faktual punya hubungan dagang yang sangat besar ke sana. Ekonomi kita banyak ditopang oleh ekspor ke pasar mereka. Bayangin skenario ini. Suatu hari nanti, jika ada dinamika politik dan mitra dagang kita mengeluarkan kebijakan pembatasan impor, bukan travel warning, tapi import warning. Mereka bilang, kami hentikan sementara pembelian komoditas dari Indonesia. Kami alihkan ke negara lain. Apa yang terjadi? Tekanan ekonomi. Sektor pertambangan dan perkebunan tertekan. Penerimaan negara berkurang. Nilai tukar bisa terpengaruh. Kita bisa menghadapi tantangan yang sama seperti Pak Kenji. Bedanya, kita di level komoditas strategis. Inilah pelajaran mahal dari poin kedua. Diversifikasi pasar adalah kunci. Kita nggak boleh bergantung mutlak pada satu mitra dagang. Kita harus punya banyak opsi pasar. Kita harus bisa mandiri dan fleksibel. Kalau kita nggak belajar dari kasus ini, kalau kita terlalu nyaman, suatu saat jika dinamika pasar berubah, kita bisa terkejut. Kesimpulan poin ini, jadi bro, dinamika ekonomi Jepang dan Tiongkok ini adalah pelajaran berharga buat kita. Ini menunjukkan betapa sensitifnya ekonomi terhadap geopolitik. Angka kerugian itu bukan cuma statistik, itu adalah peringatan buat strategi ekonomi kita. Di poin ketiga nanti, kita bakal lihat dampak yang lebih luas lagi. Kalau dua raksasa ini beneran meningkatkan eskalasi fisik. Gimana nasib jalur logistik kita? Gimana nasib pasokan barang di pasar kita? Tapi untuk sekarang, resapi dulu pelajaran dari dinamika ekonomi ini. Ekonomi adalah alat diplomasi, dan kemandirian adalah pertahanan terbaik. Oke bro, kita udah keliling jauh. Kita udah lihat ketegangan di Asia Timur, kita udah lihat dampak ekonomi di sana. Sekarang, mari kita pulang ke rumah, mari kita evaluasi. Pertanyaan terbesar dari seluruh pembahasan ini adalah, kalau dua raksasa ini bersih tegang, kita di Indonesia dapat apa? Apakah kita dapat keuntungan tak terduga? Atau kita malah dapat imbas negatif? Banyak diskusi yang beredar, banyak yang optimis. Wah, kalau di sana tegang, turis bakal lari ke Bali. Kita bakal dapat keuntungan besar. Indonesia bakal jadi pemenang. Dengerin gua pengen banget percaya itu. Tapi, sebagai analis strategis, gua harus realistis. Gua harus ngasih tahu lu dinamika nyata yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jangan sampai kita terlena. Padahal kita perlu berbenah. Mari kita bedah dampaknya satu persatu. 1. Potensi yang belum maksimal. Antitesis harapan. Mari kita bahas soal limpahan pariwisata itu. Teorinya masuk akal. Fakta, 500.000 wisatawan membatalkan perjalanan ke Jepang. Mereka punya anggaran, mereka butuh liburan. Logikanya mereka pasti cari alternatif. Dan Indonesia adalah pilihan menarik, tapi kenyataannya. Coba lu cek data kunjungan wisatawan asing. Apakah ada lonjakan signifikan yang luar biasa? Peningkatannya ada, tapi belum sebanding dengan potensi yang lepas. Lalu, kemana larinya anggaran wisata triliunan itu? Mereka lari ke negara tetangga. Fakta, Thailand. Fakta, Vietnam. Fakta, Singapura. Kenapa? Kenapa mereka lebih memilih ke sana? Jawabannya adalah kecepatan respon. Di dunia yang dinamis, kecepatan adalah kunci. Saat situasi berubah, pemerintah negara tetangga merespon dengan cepat. Mereka rilis kebijakan kemudahan akses, bebas visa, mereka memberikan insentif. Kita, Indonesia, sedang dalam proses perbaikan dan koordinasi. Kita sedang berbenah.
Ini evaluasi penting, bukan buat menyalahkan, tapi buat sadar bahwa dalam persaingan ekonomi global, momentum itu penting. Kita perlu meningkatkan efisiensi pelayanan dan regulasi agar toko sebelah tidak selalu mengambil peluang itu. Dua, evaluasi fokus pembangunan. Ini nyambung ke poin kedua. Kenapa kita perlu lebih gesit? Kenapa infrastruktur pariwisata dan industri kita perlu akselerasi? Kita lihat pemandangan di kota-kota besar kita. Pembangunan infrastruktur fisik sedang gencar. Itu penting buat fondasi jangka panjang. Tapi, di saat dunia lagi berlari mengejar investasi, di saat tetangga lagi fokus pada infrastruktur digital dan kemudahan bisnis, kita harus memastikan regulasi kita mendukung. Fakta, Vietnam sekarang jadi salah satu pusat manufaktur baru. Kenapa? Karena mereka fokus pada efisiensi regulasi dan logistik. Mereka mempermudah izin usaha. Sementara kita, pengusaha lokal masih sering menghadapi tantangan administrasi. Proses ekspor-impor perlu penyederhanaan. Inilah tantangan nyatanya. Situasi global ini sebenarnya peluang emas buat kita. Tapi karena pekerjaan rumah kita, birokrasi, logistik masih dalam proses perbaikan. Investor dan wisatawan mungkin memilih opsi yang lebih siap. Kita punya potensi besar. Sumber daya alam melimpah, tapi aksesnya perlu dibuka lebih lebar dengan regulasi yang tepat. 3. Risiko nyata. Skenario rantai pasok. Oke, itu tadi soal peluang yang lewat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih krusial. Bagian yang bikin kita harus benar-benar waspada. Lupakan soal turis sejenak. Mari kita bicara soal jalur logistik utama kita. Coba lu lihat peta dunia. Posisi Indonesia, posisi Tiongkok, posisi Jepang. Di tengah-tengahnya ada satu lautan luas namanya Laut Cina Selatan. Lu tahu nggak bro, itu bukan cuma perairan. Itu adalah jalur perdagangan tersibuk di dunia. Sebagian besar perdagangan Indonesia lewat jalur itu. Kapal yang bawa barang kebutuhan lu lewat situ. Kapal yang bawa teknologi lu lewat situ. Kapal yang bawa energi buat kendaraan lu lewat situ. Kapal yang bawa bahan pangan lewat situ. Dan sebaliknya, kapal yang bawa komoditas ekspor kita lewat situ. Naas. Kalau ketegangan antara dua raksasa ini meningkat, kalau retorika keras tadi berubah jadi aksi fisik, di mana aktivitasnya terjadi, ya di situ, di jalur dagang kita itu. Apa yang terjadi kalau jalur utama kita jadi zona terbatas? 1. Hambatan logistik. Kapal kargo itu aset komersial. Begitu ada risiko keamanan tinggi, perusahaan pelayaran dunia bakal menunda atau mengalihkan rute jalur melambat. Kapal tertahan. 2. Biaya logistik naik. Kalaupun ada kapal yang lewat, biaya asuransinya bakal naik drastis. Ongkos kirim bakal melonjak. Efeknya ke lu. Ini yang gua sebut guncangan rantai pasok. Cerita emosional, kisah Mas Dimas dan usahanya. Biar lu nggak mikir ini cuma teori makro. Gua mau kenalin lu sama satu sosok representasi pengusaha muda kita. Sebut aja namanya Mas Dimas. Mas Dimas ini pengusaha konveksi di Bandung. Dia tipe pejuang. Mulai dari nol. Dia punya 50 karyawan. Ibu-ibu tetangga sekitar. Usahanya lagi berkembang. Orderan banyak. Bahan baku kainnya sebagian lokal. Tapi benang, kancing, resleting, dan suku cadang mesin jahitnya itu impor dari negara A lewat Laut Cina Selatan. Suatu hari, di tahun 2026, ketegangan memuncak, kapal tertahan. Mas Dimas dapat kabar dari pemasoknya di Jakarta. Mas, maaf, stok benang kosong. Kenapa? Kapalnya nggak bisa sandar, jalur terhambat. Kapan adanya? Belum pasti. Kalaupun ada, harganya menyesuaikan naik. Mas Dimas bingung. Dia hitung-hitungan. Kalau harga bahan naik tinggi, harga jual dia harus naik. Masalahnya, klien dia daya belinya terbatas. Minggu pertama, dia masih tahan pakai stok gudang. Minggu kedua, stok menipis. Minggu ketiga, stok habis. Mesin jahit di bengkelnya yang biasanya bunyi seharian, tiba-tiba sepi. Mas Dimas ngumpulin karyawannya. Dengan berat hati, dia harus menyampaikan situasi sulit, Bu. Maaf, mulai besok kita sesuaikan jadwal kerja ya. Bahan belum masuk. Lu bayangin rasanya jadi Mas Dimas. Dia punya modal, dia punya pasar, tapi usahanya terhambat.
cuma gara-gara jalur logistiknya terganggu sama situasi global. Dan ada banyak Mas Dimas lain di sektor elektronik, mebel, plastik, pabrik melambat karena bahan baku terhambat. Barang di pasar terbatas. Harga kebutuhan pokok berpotensi naik. Inilah yang gua maksud risiko nyata. Bukan soal turis, tapi soal kelancaran arus barang. Ekonomi kita yang terhubung dengan jalur utara bisa mengalami tekanan. Kesimpulan bagian ini, panggilan untuk bersiap. Jadi bro, dampak ketegangan regional ke Indonesia itu signifikan. 1. Kita perlu lebih gesit menangkap peluang. 2. Kita menghadapi risiko logistik jika eskalasi meningkat. Apa solusinya? Apakah kita harus diam? Tidak. Ini adalah panggilan persiapan buat kita semua, buat pemerintah dan buat elu, buat pemerintah. Terus dorong hilirisasi, pro ketahanan, bangun industri bahan baku di dalam negeri. Biar kalau pasokan luar terhambat, Mas Dimas masih bisa beli benang dari pabrik lokal di Solo atau Pekalongan. Kemandirian industri adalah kunci ketahanan. Buat LU rakyat sadarilah bahwa ketergantungan pada produk luar punya risiko. Mulailah cintai dan beli produk lokal. Kenapa? Karena produk lokal. Rantai pasoknya pendek, lebih aman dari gangguan global. Kalau lu beli sepatu lokal, ketegangan di Laut Utara nggak akan bikin sepatu lu langka. Dan yang paling penting, siapkan benteng lu sendiri, siapkan pangan, siapkan emas, siapkan skill. Karena saat raksasa bersaing, kita nggak boleh cuma diam, kita harus cerdik, punya cadangan aman, dan punya kemandirian. Paham bro, ini bukan menakut-nakuti, ini peta jalan biar kita tetap stabil di tengah dinamika global. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Kita sudah berjalan jauh hari ini. Kita sudah melihat dinamika retorika yang memanas. Kita sudah melihat dampak ekonomi pada sektor pariwisata. Dan kita sudah melihat potensi risiko pada rantai pasok industri kita. Sekarang, kita sampai di titik akhir. Titik di mana semua informasi itu harus bermuara. Titik di mana lu harus mengambil sikap. Video ini bukan dibuat untuk membuat lu khawatir berlebihan. Bukan biar lu jadi panik dan menimbun barang. Bukan. Video ini dibuat untuk satu tujuan penting. Membangunkan kesadaran yang ada di dalam diri lu. Rangkuman dinamika Asia Timur. Mari kita lihat gambaran besarnya sekali lagi. Kawasan Asia Timur, halaman depan rumah kita, sedang mengalami dinamika tinggi. Fakta poin 1. Retorika diplomatik membuktikan ketegangan meningkat. Fakta poin 2, dampak ekonomi membuktikan instrumen ekonomi sudah bekerja. Dan analisis dampak ke Indonesia membuktikan bahwa jarak ribuan kilometer itu tidak berarti kita terlepas dari pengaruhnya. Tahun 2026. Banyak pengamat memprediksi sebagai tahun penentuan. Tahun di mana status quo mungkin akan diuji. Kalau itu terjadi. Kalau dua kekuatan besar itu beneran bergesekan di wilayah strategis, dunia yang kita kenal hari ini akan mengalami penyesuaian besar, jalur logistik melambat, harga energi fluktuatif, rantai pasok pangan tertekan. Itu adalah skenario tantangan. Skenario yang kita semua berharap tidak terjadi. Tapi seperti prinsip manajemen risiko, berharaplah untuk yang terbaik tapi bersiaplah untuk kemungkinan lain. Solusi mental dari penonton menjadi pemain. Nah, disinilah tantangan mentalitas kita sering muncul. Seringkali pas lihat berita ketegangan global, kita memposisikan diri sebagai penonton, kita berdebat di media sosial. Kita saling berargumen membela pihak luar. Seolah-olah ketegangan itu adalah kompetisi olahraga. Dengerin gua bro, dalam ketegangan antar negara, tidak ada yang benar-benar menang tanpa biaya. Yang ada adalah dampak pada masyarakat luas. Dan yang paling terdampak, biasanya adalah pelaku usaha kecil seperti Pak Kenji, Mas Dimas, dan Ibu Warung. Jadi, berhenti sekadar jadi penonton. Sadarilah posisi kita yang sebenarnya. Ada pepatah lama, gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Pepatah itu benar, tapi kurang lengkap. Pelanduk itu terjepit kalau dia tidak waspada, kalau dia diam saja melihat situasi. Tapi kita tahu karakter Kancil di cerita rakyat kita, cerdik, gesit, saat situasi memanas.
Kancil yang cerdik gak akan diam di tengah bahaya. Dia akan mencari posisi aman, dia sudah menyiapkan cadangan makanan. Dia akan bertahan dan keluar saat situasi mereda. Sebagai pemenang, itulah mentalitas yang harus lu bangun sekarang. Mentalitas cerdik dan sigap. Jangan sibuk memikirkan siapa yang salah dan benar di luar sana. Pikirin, kalau mereka bersih tegang, apakah dampaknya sampai ke lingkungan gua? Apakah jalanan ekonomi depan rumah gua terhambat? Fokuslah pada apa yang bisa LU kontrol. Lu nggak bisa ngontrol kebijakan luar negeri negara lain, tapi lu bisa ngontrol ketahanan pangan rumah lu. Lu bisa ngontrol dana darurat lu. Lu bisa ngontrol peningkatan keahlian lu. Filosofi berdikari, kemandirian adalah kunci. Ini nyambung ke solusi pro ketahanan yang kita bahas tadi. Dinamika global ini mengajarkan kita satu pelajaran mahal. Ketergantungan adalah risiko. Selama kita masih bergantung sama pasokan dari wilayah yang tidak stabil, kita punya risiko. Maka solusi jangka panjangnya adalah kemandirian. Berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan cuma slogan. Ini adalah strategi bertahan paling relevan buat negara. Ini artinya kita mendukung upaya hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri. Biar kalau pasokan luar terhambat, kita masih bisa produksi kebutuhan dasar sendiri. Kita dukung ketahanan pangan nasional. Buat LU pribadi, kemandirian artinya lu punya sistem ketahanan sendiri di rumah lu. Ingat video 5 aset penyelamat kita. Lu punya cadangan pangan. Lu punya dana darurat yang liquid. Lu punya keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Ketika lu mandiri, mau kondisi global seperti apa, dapur lu tetap produktif. Keluarga lu terjaga, lu bisa lebih tenang. Itulah definisi menang yang sesungguhnya. Bukan soal mengalahkan orang lain, tapi soal bertahan dan berdaya di tengah perubahan. Cerita emosional, kisah sang nahkoda. Biar pesan ini makin jelas. Gua mau tutup dengan sebuah gambaran. Bayangin lu adalah seorang nahkoda, bukan nahkoda kapal besar. Lu adalah nahkoda sebuah perahu nelayan kecil, perahu keluarga. Di perahu itu, ada penumpang yang sangat berharga. Ada pasangan lu, ada anak lu, ada orang tua lu. Mereka semua percaya sama lu. Mereka menggantungkan keselamatan perjalanan di tangan lu yang pegang kemudi. Di tengah lautan luas, samudra global, tiba-tiba cuaca berubah, angin kencang. Dan di kejauhan, lu lihat 2 kapal besar sedang bermanuver berbahaya. Ombaknya bikin perahu kecil lu bergoyang. Apa yang lu lakuin sebagai nahkoda? Apakah lu bakal berdiri terus teriak-teriak mengomentari manuver kapal besar itu sambil lu lupa pegang kemudi, sambil lu biarin perahu lu terombang-ambing? Tidak bijak, itu nahkoda yang lalai. Nahkoda yang bijak, nahkoda tarik tuas. Dia bakal fokus pada perahunya. Matanya tajam melihat ombak, tangannya kuat memegang kemudi. Dia instruksikan penumpangnya, pegangan, kita akan melewati situasi ini, jaga barang-barang kita. Dia akan bermanuver, dia akan cari celah ombak yang aman. Dia akan bawa perahu kecilnya menjauh dari area berbahaya, menuju perairan tenang. Tujuannya cuma satu, memastikan penumpangnya selamat sampai tujuan. Bro, di dunia nyata, lu adalah nahkoda itu. Keluarga lu adalah penumpangnya. Ekonomi adalah lautannya. Dan ketegangan global adalah ombaknya. Jangan jadi nahkoda yang sibuk nonton drama orang lain. Jadilah nahkoda yang sibuk menyelamatkan perahunya sendiri. Pastikan pelampung dana darurat lu siap. Pastikan bekal logistik lu cukup. Dan pastikan kompas pola pikir lu benar. Karena nanti saat situasi mereda, sejarah di keluarga lu hanya akan mencatat satu hal. Ayah berhasil membawa kita melewati masa sulit dengan baik. Jadilah pahlawan itu. Sekarang, gua mau ajak lu berdiskusi. Gua pengen tahu pandangan lu sebagai nahkoda. Menurut lu, kalau ketegangan di Asia Timur meningkat di 2026, posisi Indonesia sebaiknya bagaimana? Opsi A, kita harus memihak salah satu demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Opsi B, kita harus netral dan bebas aktif, fokus memperkuat dalam negeri. Mana yang lebih strategis buat ekonomi kita? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Gua bakal baca argumen-argumen yang konstruktif. Mari kita diskusi cerdas sebagai sesama anak bangsa yang peduli. Dan seperti biasa, sebelum kita berpisah di video ini, gua mau ngingetin satu hal.
Informasi yang lu dapat hari ini, analisis retorika, dampak wisata, risiko logistik, ini adalah wawasan. Wawasan buat persiapan lu, jangan biarkan wawasan ini menguap. Bagikan video ini ke orang terdekat lu, bukan buat menyebar kekhawatiran, tapi buat menyebar kesadaran. Ajak mereka untuk bersiap bersama. Dan pastinya, kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, gua mau lu lakuin satu hal penting. Berikan like dan tekan tombol subscribe beserta loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena panduan navigasi ekonomi kayak gini yang membahas isu global dengan bahasa sederhana. Gak akan lu temuin di sembarang tempat kita di sini. Di channel Tarik Tuas kita bukan sekadar penonton, kita adalah komunitas yang cerdik dan siap. Biarkan dunia luar dinamis. Kita akan tetap fokus pada stabilitas kita. Kita akan tetap memastikan kesejahteraan kita terjaga. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Jaga kesehatan lu. Jaga aset lu, jaga keluarga lu, masa depan finansial lu, dan keselamatan perahu kecil lu, itu sepenuhnya ada di tangan lu sendiri. You are in control. Cabut. Disclaimer video ini adalah analisis geopolitik dan ekonomi berdasarkan data dan tren terkini. Skenario yang dibahas adalah potensi atau prediksi, bukan kepastian masa depan. Tujuannya untuk edukasi dan persiapan menghadapi risiko. Keputusan finansial dan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasi dengan ahli jika diperlukan.